Lu pernah nggak Instagram follow lu? Nggak pernah kan? Nah, gue 1 minggu tuh kayak gitu. Kalau Di follow Instagram. iya, Instagram start following you gitu. Itu Jadi dia follow gue. adminnya siapa? Admin Instagram yang @Instagram following you itu ada. Karena kalau nggak salah namanya Mamat Teot. Udin keyboard. Ya. Yang harus dilakukan sama orang-orang terlebih konten kreator yang masih dimakan itu dan disajis sama Instagram 2025 storytelling. Artinya apakah kita harus memposting setiap hari satu atau seperti apa? Konsisten itu kalau buat di Instagram ya, paling tidak lu 1 hari ada 1 postingan. Follow Dian Sastro nggak? Enggak. Sastro. Enggak. Follow Dian Sastro. Enggak. Di follow nggak di follow back. Iya, Oh, boy. Sikap bro, sikap itu namanya. Di unfollow Marsanda, Hah? terus di follow Dian Sastro tapi nggak di follow back. Halo teman sekamar, selamat datang lagi di podcast Roommate. Ya, kita tepuk tangan. Podcast Roommate tuh, apa gua rajin. Udah ada suaranya ya, tapi kameranya masih ke gua. Nanti akan kita sorot orangnya siapa. Karena kita sekarang masih di Twin House. Kita disupport buat tempat ngetek, biar lebih enak lah. Kan kalau kemarin kamar kita coba view-nya baru, suasananya baru. Bisa ini nggak lu? Gue lagi ngomong nih. Lu bisa nggak main handphone aja nggak? Dikit. Apa? Tar lu. Ini gue disuruh minta beli followers. Nah, keren juga lu. Buat apa? Kan baru Instagramnya baru. Nah, terus? Biar banyak followersnya. Oh, ntar gue aduin lo sama temen gue lo. Nah, Lu mampus lu, dijewer lu. Bau tangannya gue mana? nah ini dia sudah Langsung ada saja. Om Boy lagi. Dia punya lagu ya. Siapa tak kenal dia, Boy anak orang kaya. Tak kenal dia, tahu gua lagunya. Iya, siapa tak kenal dia. Om Boy, apa kabar Om Boy? Baik, alhamdulillah, baik. Bro, baik. Beda, Om Boy. Bukan Om Bob. Bob juga ada teman kita. Ada tim Oh, ini Om Bot. Iya, Om Bot. Om Bot nih, Om Bot. Bots tutup poli. Bob dong. Oh, Bob ya. Gimana kabarnya? Om Bob. Om Bob jadi. Gara-gara lu sih. Gimana Om Bob? Baik, sehat. Alhamdulillah lagi sehat. Bagus. Lagi Jadi, sibuk apa? iya, ngapain nih? Ngapain ya gitu-gitu aja sih, ngonten, terus ngurusin apa ya, brand, ada company juga. Gue kebanyakan sekarang lebih ke belakang layar. Om Boy ini di bio Instagramnya dan sudah diakui adalah sebagai Bapak Instagram Indonesia. Karena bapak-bapak aja sebenarnya. Bapak Instagram Indonesia. Ada Instagram pusat mau ngapain sama Instagram ya? Kontak Bapak ya dulu. Itu dia. Mr. Boy. What if? Yes, sobat what Artinya apa dulu? Artinya apa dulu? What if? Artinya apa dulu? What itu apa? Iya. Itu jika. Iya. Bagaimana? Bagaimana jika misalkan? Ayo dong coba bahasa Inggris aja. Misalkan. What if? Tapi ceritain dulu Om Boy. Ini mungkin teman-teman roommate ya yang baru pada nonton kan karena kita juga baru muncul ya Iya. di YouTube, di Spotify gitu segala macam. Mungkin nih Om Boy siapa? Ya. Ya, yang mungkin nggak non followernya Om Boy itu siapa bapak-bapak ini? Sebenarnya gue itu apa ya, generally adalah ya konten kreator aja. Oke. Cuma gue selalu bilang sama diri gue sendiri ke orang-orang, gue tuh seorang Instagramer. Gue ngomongnya di depan kaca, Om Boy. Ngomong Iya, sama diri belajarnya sendiri. tuh 2 hari. Ada lah. Saya adalah Instagramer. Kan dia ngomong Kayak mau berangkat kerja ngomong di depan kaca hari ini. Iya. Aku yakin Jualan. Kan biar Instagram pada begitu juga kan sekarang kan, validasi diri. Gue selalu bilang gue Instagram, karena kan ada ya YouTuber, ada TikToker, Iya. Instagramers tuh sebenarnya
Gue bilang gue sebagai Instagram sudah dari 2013 yang lalu. Oh, lama ya berarti. Dan ya karena penggiat Instagram lah istilahnya. Oke. Sedangkan Instagram masuk ke Indonesia di tahun 2010. 2010. Gue awal mulai main tuh 2012 waktu itu. Iya 2012, gue juga ingat 2012. Awal-awal masuk di Android tuh gue baru join. Oke. Karena dulu harga iPhone ya kita tahu sendiri ya, iPhone tuh sesuatu yang wow gitu. Barang mewah ibaratnya. Postingan pertama lu, seinget gue, lu foto selfie terus gini ya? Ini kacau, di depan kaca lagi. Kurang, gitu. Jadi kembar. Depan cermin dulu, di depan cermin. Lu kayak kasih bapak pisang itu segini. Ya namanya kan baru. Ada apa-apa kayak yang meme-meme itu tuh kan? Iya. Males. Iya. Kayak gitu. Apa yang pertama kali ngebikin kayak lu? Gue kayaknya pengen punya Instagram pertama sama posting gitu. Iya bener. Dulu zamannya BB, semua pasti pernah punya BB, Gue BlackBerry. enggak lagi. Miskin. Serius lu? Gue enggak. Meski beda-beda taraf kemampuan. Kita ngomongin gini aja berarti. Iya, benar. Gue enggak ada lagi. Bener gue enggak ada BB. Pokoknya zamannya BB, orang kan berlomba-lomba profil picture-nya biar keren kan. Iya, benar. Nah, ada satu teman gue profil picture-nya tuh tone-nya bagus banget gitu, kayak retro gitu. Terus gue tanya, lu pakai aplikasi apa? Dia bilang Instagram. Filternya. Gitu. Nah, filternya. Terus gue cari di BB, kok nggak ada ya Instagram gitu. Lu nggak ada nih gitu. Dari iPhone dong, kata dia gitu. aplikasi, Akhirnya, ya anjir gue nggak punya waktu itu kan. Akhirnya gue kirim foto gue lewat BB-nya ke dia editin di situ di Instagram, kirim lagi ke gue, baru gue pakai di profil picture BB gue. Gitu. Terus gue pikir, gue kepengen nih beli iPhone biar punya Instagram gitu. Terus dikabarin sama teman gue, boy, ini Android muncul nih, di Android udah ada Instagram muncul di Android gitu. Gue beli handphone Android saat itu cuma buat download Instagram doang. Tapi tetap kepakainya ya itu download edit foto di Instagram, kirim ke BB, selalu kayak gitu. Dan lu pada saat itu menggunakan kamera apa untuk foto? Nggak pakai kamera, gue ya fotonya pakai handphone aja. Oh, pakai gitu. handphone. Pakai Jadi- BB lu terus kirim ke Android. Gitu. Iya, bahkan ya foto pakai handphone Android juga, cuma editnya di Instagram, kirim ke BB tetap. Oh, cuma untuk profil picture tadi Iya, itu handphone itu gue beli cuma buat ngedit doang di Berarti pada Instagram. dasarnya lu belum tahu kalau misalnya Instagram itu adalah aplikasi Belum tahu. Sharing gambar. Belum tahu. Oh. Pokoknya kurang lebih 2 minggu berjalan punya itu handphone, punya akun Instagram. Temen gue nanya tuh yang nyaranin gue itu, lu nggak pernah posting boy gitu. Ini Instagram bisa posting foto pakai hashtag ini, anjir apa ya gue nggak ngerti. Akhirnya diajarin sama dia. Gue inget banget postingan pertama gue tuh meja kantor waktu itu. Ada lu pernah ingat kan meja kalau kantor gue bikin belakangan, workshop iya. tuh selalu gue kasih tahu ke orang-orang itu foto. Udah ya dari situ ternyata ini banyak orang pakai aplikasi ini, kita saling kenalan sama orang Indonesia juga, kenalan-kenalan. Oh iya sih. Gabunglah sama orang-orang yang satu hobi gitu, suka sama ngedit foto, ketemu sama komunitas ternyata. Ya udah kenal dari situ. Terus tiba-tiba di Instagram dulu sering ada challenge tuh, hadiahnya lumayan kayak 5.000. Oh iya, dulu sering gitu ya, buat narik traffic orang make Betul, Instagram. dari mananya? Instagramnya. Giveaway kayak brand, jadi brand punya Instagram, nah dia bikin Oh iya, itu challenge, iya, challenge iya, foto gua setuju, gitu. gua setuju, gua Gue ikutan di situ, menang melulu, menang terus. Makanya nama Boy Lagi itu orang-orang ngebacanya adalah Boy Lagi. ya menang Boy Lagi Oh, gitu. username itu lahir dari situ. Username-nya udah dari awal, cuma akhirnya orang jadi bahan apa ya ejekan, tapi positif sih sebenarnya gitu. Yang menang Ceritanya siapa? baru Boy gua Lagi, denger Boy Lagi. Selama gue temenan 25 tahun sama Om Boy. Jauh banget, 25 tahun. Gua aja baru 24 tahun. Gimana? 24 udah segini gue. Tadi foto pertamanya caption berarti udah dipikirin belum? Apa lu Enggak, kasih cuma, Allah, Masya Allah gitu? Enggak. Captionnya cuma gitu doang, office table gitu. Umum lah gitu. Kan kita dulu nggak tahu mau ngapain Instagram. Likes-nya berapa waktu itu? 7. 7. Masih nyimpen nggak sih? Berarti lu Instagram udah punya pertama lu? temen dong di Ya kan 7 tuh dia depan meja kantor seberang teman-teman aja gitu. Dan itu masih ada di Instagramnya Om Boy. Masih. Sampai sekarang. Biasa Tapi sekarang aja. likes-nya udah banyak gara-gara waktu itu gue reveal. Jadi orang-orang lari ke situ gitu. Orang-orang tuh komennya sekarang waktu itu ternyata dulu foto lu jelek juga ya. Gitu. Tapi bukan pengaruh karena kamera juga ya. Dulu kan Gue secara nggak pernah pakai kamera. Oh, ya kan maksudnya kamera handphone kan megapikselnya kan dulu kecil gitu loh, Om Boy. Gue nggak terlalu mikirin itu dulu. Yang penting ada kameranya, hasilnya ada, posting. Gitu aja. Oke. Itu dari situ akhirnya lu ngerasa ini bisa jadi mainan baru lu. Lama lu nyari ke bawah. Iya. Foto gue udah berapa ribu anjir. Anjir, 2012 April, Batman.
Oh Nah, Tuh, foto dia zaman dulu pasti begitu rata-rata. Iya. Dengan ini ya, dengan standar kamera yang segitunya kan. Bisa dapat makro tuh aing tuh dulu tuh. Iya. Berarti gitu kan, akhirnya lo menemukan kesenangan mainan baru nih di Instagram. Betul. Terus lo coba, berarti akhirnya lo banyakin foto, lo hunting foto gitu ya. Iya. Untuk lo posting-posting segala macem sampai di tahun 2013 lo pertama kali bikin ngumpulin komunitas dulu apa akhirnya ketemu sama si orang Instagram itu dulu? Orang Instagram tuh pertama kali ketemu 2015. Itu karena gue tuh orangnya gatel bikin Instamit. Instamit tuh kayak kalau komunitas tuh kopi darat. Anak-anak motor kan kopi darat, Sunmori gitu. Anak-anak Instagram tuh itu namanya Instamit kalau dari Instamit, Instagram. ya. Based on Jakarta. Karena gue di Jakarta. Tapi di seluruh dunia banyak Instamit. Oh, Lu bebas Instamit kayak kita nih ngobrol berempat, kita bikin hashtag Instamit Twin House bisa. gitu. Umum Instamit aja itu global jatuhnya. activity namanya ya. Gitu. Iya. Akhirnya karena gue dulu gatel bikin Instamit, sampai akhirnya gue bikin Instamit tuh pesertanya paling banyak waktu itu di 14 atau 15 gitu. GBK Om ya? Belum GBK dulu. Belum GBK, masih di Monas waktu itu. Itu hampir 900 orang. Wow. Headquarter pecah tuh kaget. Ini kenapa Jakarta segini banyak? Antusias banget ternyata. Iya, karena rekor sebelumnya di US atau mana itu cuma 120 orang. Itu udah masuk headline Mana-mana. New York Iya, Times iya, apa iya. Ini gitu. sedangkan Tiba-tiba Jakarta, Indonesia. beberapa bulan kemudian Jakarta 900 orang. Dia datengin ke Jakarta. Karena dianggap potensial Iya, market. kenapa segini banyak? Gimana caranya lu ngumpulin orang? Siapa sponsornya gitu? Lu bilang, sponsor? Kita nggak pakai sponsor, kita cuma ngasih tahu anak-anak. Sama nasi kotak ya kalau nggak salah. Enggak. Oh, kan biasanya ngumpulin masa ya ada Aqua nasi gelas. bungkus, nasi bungkus orang mah juga pada datang kan biasanya gitu kan. Mentalnya dia dibawa ke sini mental. Ada nasi kotaknya nggak ada, berangkat. Alah lu minum air putih aja lu peret tuh gitu nih. Pakai plastik bening anjing. Terus akhirnya Sedih juga itu hidupnya kalian ya. ngeliat tuh si headquarter. Iya. Mulai langsung sama lo ngobrol. Dia email dulu, gue mau kirim orang ke Jakarta, mau ketemu lu. Terus gue pertanyaan pertama gue mau ngapain gitu. Iya mau ketemu lu, mau sama teman-teman Jakarta gitu. Kenapa kemarin bisa rame? Gimana preparationnya segala macem gitu. Sedangkan gue kan benar-benar cuma ngajak orang posting, datang, alhamdulillah banyak gitu. Nggak ada yang ayo panitia, nggak ada gitu. Emang benar-benar kita mau ada Instamit di sini jam segini, rame. Respon lu bagaimana ketika lu dapet email dari Instagram Yo headquarter? kaget, shock banget. Gimana kagetnya? Oh, iya. Ayam. Aduh, kena juga. Udah rencanakan, ini rencanakan. Bapak-bapak kagetnya gitu. Nggak, tapi bener kaget dong ya, karena lu Kaget. nggak ada juntrungan apa-apa, tiba-tiba headquarter langsung email. Iya, email gue sampai ini bener gak sih gue cek emailnya apa gue sampai browsing, iya bener ini dari mereka gitu. Dan akhirnya lu coba respon balik. Besok itu balik tadi. ya udah boleh. Begitu itu pertama kali ketemu orangnya waktu itu yang didatengin sama headquarter tuh adalah dia community manager Asia, orang Jepang. Oh. Jadi si namanya Miss Harry datang ke sini ketemuan, kita waktu itu gue samperin ke Ritz-Carlton hotelnya dia. Malam langsung dinner berdua sama dia. Cewek. Namanya siapa? Eri. Cewek Dari makan Nurwanto. malam di hotel. Di hotel. Iya. Iya. Selanjutnya tadi di belakang kamera tuh sob. Iya. Belakang kamera ada apaan? Gue ketemu, pertanyaan pertama itu gue, kenapa lu, ngapain lu ke Jakarta gitu. Ya, gue pengen kenal lu, pengen tahu teman-teman Jakarta kemarin yang bikin Instamit segede gitu gitu. Akhirnya udah cerita-cerita, besoknya teman-teman yang waktu itu kan abis lebaran ya, jadi masih ada yang masih mudik gitu. Yang ada aja deh, ayo kita ketemuan. Ini orang Instagram mau ketemu kita nih gitu. Udah ketemu, akhirnya jadi apa, napak tilas. Tempat ke Monas, ini pas foto barengnya, ini waktu itu kita masuknya di sini gitu-gitu. Dan itu belum berbentuk community pada saat itu. Maksudnya secara resmi community. Kan lu kan datang ketemu Miss Eri itu personal dong, tidak Personal. Nah, ya kan bukan membawa nama si Instamit atau nama komunitas itu. Nggak ada, belum ada. Itu. Sampai sekarang pun gue nggak punya komunitas sebenarnya, Dre. Oh gitu. Instamit itu sebatas aktivitasnya namanya. Iya, paham. Tapi cuma kan pada dasarnya kan ketika si Miss Eri ketemu sama dia, mungkin kan ada kayak semacam organisasi yang dibawa ke Instagramnya mungkin atau si Miss Sempat mau Eri-nya. bikin ormas kan. Iya kan? Iya kan? Udah bikin kaos. Lu sih Ren, ini
mancing-mancing. Ya kan, nggak masih individu berarti pada saat itu ya Om Boy? Masih sendirian ya sama teman-teman juga. Cuma bukan mengatasnamakan ini komunitas Jakarta Instagram enggak ada. Oh, oke. Nah, lanjutannya akhirnya lo tanda kutip dipilih sama dari headquarter untuk sebagai perwakilan Ya. Key people ya Om yang key people disebutnya apa? Namanya Key Point Instagramer. Key point Instagram. Jadi waktu dia datang ke Jakarta itu, begitu kita mau perpisahan nih sama teman-teman di Jakarta, dia tulis di buku foto gua, thank you boy lagi, thank you Indonesia gitu. Dia kasih julukan ke gua Papa Instamit. Dulu. Itu pertama kali gua dapat julukan dari Instagram langsung dari dia Papa Instamit 2015, 14 atau 15 gitu. Itu akhirnya Perasaan lu gimana dipanggil papa sama dia? ya sebenarnya biasa aja sih waktu itu. Cuma kan tiba-tiba jadi personal branding gue nih, orang-orang taunya boy lagi Papa Instamit, Papa Instamit. Dan waktu itu jadinya gue bisa menghasilkan sesuatu gara-gara si Instamit ini. Jadi orang luar kota nih brand mau nggak datang ke Surabaya bikin Instamit gitu. Kita mau ngundang Papa Instamit nih gitu. Fee-nya sekian, gue, wih anjir bisa diduitin nih ternyata gitu. Dan pada saat itu lo masih kerja kantoran. Masih kerja kantoran. Gue pengen ngomong bicara latar betul, itu belakangnya gue Om masih Boy kantoran, ini. betul. Iya. Karena dia dengan PD-nya dia bilang bahwa gue full time Instagramer. Om. Iya, gue sebagai full time Instagramer saat 2018 pas gue resign tapi. Habis itu apa? COVID. Kerjanya apa? Jaga Itu sapi ya? Apa? Bukan, dia supplier korek kuping. Ekspor impor gue dulu. Bisnisnya ekspor impor. Ya. 2010 gue masuk, 2018 gue resign gitu. Dan yang memutuskan lo akhirnya udah gue jadi full time Instagramer gitu, terus lo mutusin gue nggak mau kerja kantoran lagi, berarti segitu Berarti ada menghasilkan, bedak kan, Andre? Ada bedak nggak? Gatel kayaknya, nggak jenggotnya Om segitu Boy. menghasilkan ya. Iya. Sebenarnya dilema gue. Jadi gue tuh berpikir untuk resign enggak tuh 2 tahun Gue kayak anjir nih resign enggak ya gitu. Udah dari 2016 tuh gue berpikiran pengen resign. Dengan segala macam resikonya ya pada Iya, saat itu ya. karena dilemanya tuh adalah berarti ngantor sama Instagram nih. Iya. Dari ngantor gue dapat 1 apel misalnya gitu. Iya. Dari Instagram di bulan yang sama bisa 10 apel. Oh, Dilema kan? realistis dong, realistis. kan. Ya, Cuma kan kayak masa iya gue resign terus nganggur cuma Iya. jadi Instagramer gitu, nggak bisa nih. Gue mesti ada bulanannya, gue Iya. punya anak istri kayak gitu-gitu. Akhirnya 2 tahun gue mikir, nanya kanan kiri, nanya ke bos gede, bos kecil, teman kantor, istri, nyokap, wah semua tanya. Akhirnya semua mengkerucut, gas deh, Bismillah gitu. Akhirnya begitu gue resign, gue hidupin lagi sih gara-gara Instagram. Apa itu gara-gara Instagram? Gara-gara Instagram tuh awalnya hashtag yang gue bikin di 2014 cuma buat gue doang. Cerita. Tadinya. Iya, cerita gue kayak gara-gara Instagram gue bisa keluar negeri gratis. Oh, nice, Gara-gara nice Instagram banget. gue Nice ketemu banget. teman-teman baru. Gara-gara Instagram gue di endorse gitu. Ya. Tiba-tiba orang ngelihat postingan itu mau ikutan sharing, Mas Boy, gue boleh nggak pakai hashtag lu? Gue gara-gara Instagram bisa ketemu pacar nih, gitu. Gue Gue gara-gara setuju, Instagram bener. bisa nikah nih. Bener, Gitu. bener. Ya juga ya, boleh. Akhirnya sekarang kalau lu buka hashtag gara-gara Instagram udah berapa ratus ribu gitu. Udah banyak banget. Lu dulu pas lagi main awal Instagram sempet kenal sama beberapa temen internasional nggak? Gua enggak, gua dulu tuh ya, kenapa gua dulu nggak pernah pengen punya Instagram? Karena kan gua orangnya nggak mau terlalu tampil ya sebetulnya dulu ya. Enggak, ini bener. Ya, ini, ada dulunya dulu, ya ini dulu. Ya, ada dulunya. Antara nggak ini bener. Ini bener. Ada dulunya dulu. Jadi Arogannya direm. gua tuh bikin Instagram waktu itu. Kenapa gua akhirnya ya udah deh bikin. Tapi gua nggak pengen ngeliatin muka gua. Oke. Gua apapun yang gua foto ya tadi bentuk ya apa gitu, foto segala macem. Udah tuh handphone juga masih gembel kan, karena juga nggak mau terus gua bilang kalau gua dapet iPhone gratis gua posting muka gua. Oh, nazar jadi. Nah, dapet. Akhirnya mulai dari situ lah ya Itu udah apa lah. nyolong apa gratisnya? Kan gratis. Kan bisa nyolong gratis kan? Dia betul. Dia betul. Dia hadiah Kiki itu. Dia betul. Kebetulan waktu itu dikasih. Oke. Iya. Sama siapa? Siapa? Lupa. Ya udah akhirnya gitu. Nah, terus ya karena ngerasa ya udah nih bisa apa ya? Bukan pamer pada saat itu tapi lebih kayak mau sharing. Kalau gue ya ininya. Ya udah foto aktivitas apa
ngeband waktu itu, siaran segala macam. Udah berlanjut kayaknya mulai kesini gue merasa kayaknya memang ini salah satu platform yang bisa ngebantu gue untuk ningkatin apapun yang gue kerjain gitu. Salah satunya si podcast ini, atau gue kan model ya. Model kutu anjing. Nggak salah kalau bicara soal begitu, di era-era awal 2011-2012, gue ngalamin hal tersebut soal masalah adanya orang-orang dari multinasional yang nge-approach karena foto kita. Gara-gara Instagram. Iya, bener. Dan sampai akhirnya gue sempet cerita sama lu. Dulu gue deket sama orang Thailand. Sampai akhirnya bini gue yang sekarang cemburu, malah jadi temenan. Oh. Karena dia sama, memuji Dengan cowok. cewek anjir. Oh, iya. Terus ada juga beberapa yang akhirnya izin. Boleh nggak foto lu di feature di dalam video klip apa? Ada foto gue yang digituin. Tapi eranya sekarang udah berubah. Nah balik lagi kalau misalnya ngomong situ, apa yang dilakukan Adul tadi, beli followers, itu kan digandrungi, ya kan ya Om Boy Jangan sekarang. jalan pintas lah Om kayak gitu. Tanggapan lu gimana itu Om Boy? Kalau misalnya beli followers, gue salah satu orang yang anti banget sebenarnya. Gue selalu bilang ke orang-orang jangan beli followers, karena kalau lu beli followers tuh bakalan hilang pastinya gitu. Meskipun lu mereka tuh promosinya beli real followers, aktif, apa. Followersnya akan hilang atau akun kita yang akan hilang? Mudah-mudahan cuma followersnya hilang. Kalau akun lu sampai hilang, berarti kan lu udah kena azab nih dari Instagram. Iya, karena Instagram tuh Bisa ngedetect kan? iya, dia wanti-wanti. Kalau lu keseringan jajan followers, ya jangan salahin kita kalau lu gua matiin. Gitu. Jajannya sembarangan sih soalnya. Nggak, tapi kalau misalnya lu aware, untuk jumlah follower gue juga belum banyak kan ya. Terkadang tuh ada kayak semacam polisi Instagram yang kayak ngurang-ngurangin akun spam sendiri. Iya betul. Lu aware nggak? Kok tiba-tiba followers gue nurun 1, 2, 3. Ntar numbuh lagi 1, 2, 3. Enggak, karena yang megang admin kan gue jadi. Apa judol? Lu judol. Nah, tapi itu betul berarti Om Boy ya. Memang dari si Instagramnya ada yang memfilter akun-akun spam. Ada. Dan itu udah engine sekarang, bukan orang. Oh. AI ya kayak gitu-gitu. Dan kadang kan kita ngerasa, pasti semua orang pernah ngerasa kok tiba-tiba follower gue nambah banyak banget nih dan gue nggak kenal dan followersnya cuma 1 kayak gitu-gitu. Itu adalah buangan yang tadi jual beli followers tadi. Makanya tadi gue bilang, iya jadi kalau misalnya followers lo beli, someday akan hilang, itu hilang lari ke random people, ke banyak account gitu. Gitu. Karena itu bot, itu sistemnya kan ya udah ini aja sampah gitu. Oh, itu sering terjadi tuh, ada penurunan ya dikit 1, 2, 3 kemudian muncul lagi, tapi nggak jelas gitu loh. Karena kan biasanya ada notifikasi tuh ketika lo berkurang ada yang kalau yang nambah kan ada start following you, bla bla bla. Nah, itu nggak ada notifikasi gitu loh. Tiba-tiba tambah aja followers. Iya, gitu. itu sering banget Kalau terjadi. si Instagramnya sendiri itu sebenarnya memperbolehkan kita beli followers, tapi buat yang brand kayak UMKM, lu jualan nih, ya terserah boleh. Cuma itu masuknya chip strategi marketing yang paling jelek banget gitu. Lu udah nyerah, udahlah beli aja gitu. Tapi kan cuma ujung-ujungnya kalau tadi emang akan kedetek kan pasti akan kena juga kan? Bakal hilang, tapi kan lu jatuhnya akun jualan bisnis bukan pribadi. Oh, berarti udah ada ini kayak informasi dulu nih kalau si akun ini tuh akun jualan gitu atau akun bukan akun pribadi gitu. Iya. Oh gitu. Oh itu bisa kayak Dan gitu. itu udah pasti kedetek. Kalau lu ya kan dari postingan kelihatan lu jual makanan misalnya. Oh ini akun jualan. Terus lo beli, kenapa sih beli? Ya biar pembeli yakin, oh followersnya udah 70.000 nih, oke deh gue beli gitu. Padahal beli gitu. Lo pasti bisa ngedetect orang-orang yang akun-akun yang beli followers itu dari postingannya mereka. Sekarang gini, kalau misalnya followersnya 100.000 misalnya, terus lo posting yang likes cuma 6, nggak ada yang komen. Itu. Masuk akal nggak? Kan masuk akal. Gue sempat ngasih tahu Om Boy, kalau penilaian gue pribadi ya, analisa gue pribadi ya, jangan dilihat dari jumlah followernya, tapi dilihat dari margin presentasinya. Lihat, kan gue bilang sama Ulen ya, kalau misalnya lu punya 1.000 follower, tapi impresinya 2.000, menurut gue itu keren. Itu bagus banget. Karena itu 200% dari jumlah follower lu, gitu loh. Bukan berarti ketika lu dapat 1.000, impresinya cepet, nah, itu berarti kecil. Nah, yang akhirnya lu dapetin nih Om, sebagai Full time Instagramer sama ya lu kan connecting sama Instagram pusat kan ya udah CS berat gitu. Dulu, sekarang udah enggak. Kok enggak? Setelah pandemi kan dia
community timnya itu dihilangkan karena udah bisnis banget Ya, sekarang. ya. Udah duit banget. Nah, pada saat itu apa aja yang misalkan ya lu dapet privilege privilege-nya, apa gitu? oke. Privilege-nya tuh, wah macam-macam gue. Jadi kayak setiap kali gue bikin Instamit, mereka kirim merchandise Oke. buat dan bukan buat gue doang. Jadi ini buat panitianya nih, buat teman-teman lu bagi. Jadi kayak stiker banyak banget, logo Instagram itu kalau gue bagiin ke orang-orang, mereka nggak bakal tempel, disimpan. Bahkan ada yang masih simpen sampai sekarang dari Bisa di seminnya. Iya, karena langsung dari headquarter Iya, kan, iya, iya, kayak kaos. Gue nggak pernah gue pakai, bener-bener. Wah, ini ajaib nih, nggak bisa didapat. Meskipun kalau dilihat ya sama aja, kaosnya kayak di sini bahannya juga jelek kayak gitu-gitulah. City Tech juga nggak Iya. sih? Kalau secara akun lu ada? Followers dulu ada istilahnya suggested user. Jadi kalau lu jadi suggested user dalam 2 minggu itu followers lu akan nambah. Kenapa bisa nambah? Seminggu pertama Instagram start following you. Anjir. Lu pernah nggak Instagram follow lu? Nggak pernah kan? Nah, gue 1 minggu tuh kayak gitu. Kalau Di follow Instagram. iya, Instagram start following you gitu. Iya. Jadi Itu dia follow gue. adminnya siapa? Admin Instagram yang @Instagram following you itu ada. admin. Karena kalau nggak salah namanya Mamat Teot. Udin keyboard. Ya. Tapi dulu ada adminnya dan waktu dia ke Instamit, WWIM waktu itu Worldwide Instamit di Pulau Kenawa, orangnya datang. Ah, lucu tuh pulaunya tuh. Nah, ketawa. Hei, ketawa. Ketawa. Itu jadi suggested user tuh 2 minggu, seminggu di follow Instagram, setelah seminggu dia unfollow. Cuma tetap tuh dalam 2 minggu itu lu muncul. Kalau suggested user tuh gini, kalau dulu kita baru download Instagram, belum punya temen, Iya, belum ada featured-nya. foto, pasti kan muncul tuh. Featured gitu. Nah, dia lu harus, karena lu dari Indonesia, pasti dia suggest lu harus follow orang-orang ini yang dari Dan lu Indonesia. termasuk Dan itu. gue masuk di situ. Keren. Nah, lu berarti jangan beli dulu follower dulu. Iya, Kalau mau iya, kayak iya. ikut-ikutin kontennya sekarang tuh yang ada kutang. Nah. Abis itu lu pakai kutang sendiri gitu. Ini udah nggak mau masuk. Ini pakai gini. Gue tahu kok kontennya juga. Ini deh, aneh-aneh. Ya, ini? itu tapi jujur, itu salah satu strategi dong. Iyalah. Strategi dul, kayak gitu dul. Gak masalah. gitu. Konten-konten trending gitu ya strateginya macam-macam buat naikin followers, naikin harga mungkin kayak gitu. Atau klik Nah, yang kemarin. paling berbeda nih dari kan sekarang evolusi Instagram kan udah berjalan ya sekian belas tahun ya. Udah 2010, udah 15 tahun. 15 tahun gitu. Iya 15 tahun. Yang paling fresh banget yang lu tahu Instagram nih apa sih, kan kalau kita tahu nih algoritmanya sekarang lebih ngacak gitu misalkan. Betul. Iya, Hashtag itu. nggak ngaruh. Iya. Terus kayak apalagi lu bikin durasi video kayaknya hooknya atau apa segala macam tuh. Even sekarang kan kita bisa mengkategorikan diri kita as apa kalau misalnya kita menggunakan akun yang profesional. Let's say lu pakai apanya? Gue pakai Apa konten kreator? konten kreator. Digital kreator ya? Digital kreator. Gua artis. Iya, ada pilihannya di situ. Nah, kalau gue ya merasanya ya, ketika contoh buat podcast begini, kemakannya dikit. Tapi begitu gue posting karya gue berupa ilustrasi dan tag bengek, itu rasanya lebih banyak. Yap. Itu apakah memang algoritmanya yang mengatur demikian supaya lo akan gue arahkan karena lo menggunakan profil artis, akan gue sugeskan ke orang-orang artis Betul, ini gitu. betul. Kayak tadi Wewe bilang tuh, algoritma sama hashtag. Sebenarnya FYI itu masih ngaruh banget. Masih ngaruh. Iya, Sampai cuma sekarang belum ya? masih. Cuma banyak orang yang apa ya, bukan salah mengartikan istilahnya. Hashtag tuh lu lebih dari 15 aja nggak ngaruh. Iya. Betul. Cuma kalau minimal atau maksimal 10 masih ngaruh. Tapi hashtagnya harus yang Keren. cocok sama si Yang- postingan yang- kita. yang relate gitu. Relate gitu, betul. Terus apalagi yang kayaknya sekarang nih lagi baru-baru nih yang bisa diikutin. Yang harus dilakukan sama orang-orang terlebih konten kreator yang masih dimakan itu dan disuggest sama Instagram 2025 storytelling. Storytelling. Narasi. Di postingannya. Narasi. Di postingan kita semua. Kalau lu lihat postingan gue kemarin yang viral tuh yang gue foto dari jembatan penyeberangan ke hotel, itu kan ceritanya unik tuh. Itu tiba-tiba banyak banget karena ya ada storytellingnya. Sampai lu akhirnya diundang hotelnya buat nginep. Nginep gratis. Tapi narasi yang lo maksud di sini bukan cuma sekadar sentimental value kan? Iya. Apa itu? Wih, macam-macam sebenarnya. Oh. Kayak lu misalnya kayak sesimpel sekarang kan kita ya sebagai user gitu ngelihat kontenan misalnya reels nih. 1 atau 2 detik pertama orang jatuh. Iya. Tiba-tiba kita pengen tahu nih jatuhnya kenapa. Ceritanya baru ada di setelahnya Di kan. belakangnya. Gak mungkin lo skip karena lo penasaran nih jatuhnya kenapa. Iya, gitu. iya. Jadi kayak misalkan lu lagi ngeliatin kodok, jantan lagi kencing. Aku membayangkan bagaimana kodok betina kencing apakah jongkok juga gitu.
That's storytelling. Aneh, udah mulai aneh. Itu storytelling tuh, itu storytelling. Cuma emang nggak akaranya Omboy nggak ke situ. Nah terus lo pada saat awal Instagram itu kan akhirnya membuka fitur live. Ya, Tanggapan lu bagaimana live Instagram itu? Apakah emang cukup fungsional? kalau emang ya tergantung kebutuhan sih. Kalau gue sih nggak butuh-butuh banget gitu. Cuma ada orang yang punya jadwal live setiap jam 7 malam gitu. Itu nambah followers mereka. Cuma ya apa yang lo sampaikan ke orang aja gitu. Bukan live, justru video. Dulu kalau Instagram bisa video tuh ada pertentangan ya. Ada yang Iya, Iya betul. jadi aneh Foto, ya karena kan? Nah, gue ngomongin tadi Wewe bilang privilege, gue tuh dulu punya privilege apa-apa yang akan dikeluarin sama Instagram, gue tahu duluan. Dan Ini gue maksudnya apa ngetes duluan. Jadi kayak Mereka sih newsletter gitu. Nah, atau- gue tuh dulu sering diundang ke headquarter yang di Singapura atau di Tokyo. Jadi kita diundang semua yang region Asia, dari mulai New Zealand sampai India, semua di situ. Yang tadi key point Instagramer itu diundang, kalau emang bisa datang. Satu ruangan gede, mereka preview fitur-fitur yang akan muncul. Waktu itu salah satunya. Nanti Instagram akan bisa live. Nanti Instagram akan ada video. Nanti bisa udah bukan 1x1 gitu. Insta Stories dulu belum muncul tuh, belum dikasih tahu. Sama Boomerang, even Boomerang. Dan kita ditanya cuma ini kayak begini, menurut kalian gimana? Oh ini live oke, video call bisa oke gitu. Tiba-tiba yang Boomerang kita semuanya bilang nggak oke padahal. Apaan nih cuma kayak gini-gini doang gitu, nggak penting banget. Cuma tetap dikeluarin sama dia. Alasannya karena ini fun. Setelah itu keluar, dulu kalau lo ingat siapa yang nggak pakai Boomerang? Habis foto apa? Mas Boomerang. Iya. Buka puasa foto terus Boomerang. Waktu itu pernah abis foto, bumerang ada Roy Jekonia. lagi di seberang rencana. Itu tuh ada gila ternyata segitunya. Ini Rocky gimmick apa bukan sih? Makan dong. Kenapa roti ini kotak? Jadi kita menyesuaikan karena yang datang adalah Bapak Instagram Indonesia seperti logo Instagram. Oh iya bener, masuk. Ya, bisa aja kali. Nggak masuk. Nah, Masuk kotaknya doang. sama ini, kenapa juga kita akhirnya menghadirkan Om Boy di sini? Ini kan podcast Rumet ini sebuah podcast yang berkembang ya, lagi berkembang dan insya Allah menuju Amin. jalan yang paling baik. Amin. Pasti bisa. Nah, kita kan mencoba segala cara ya untuk seenggaknya ngasih tahu ke orang-orang kalau ini ada nih 3 orang nggak jelas ini gitu ya. Ingin berusaha. Punya satu konten atau apapun aktivasi yang kita punya gitu ya. Nah, kita informasiin salah satunya di Instagram. Nah, Instagram kita karena baru ya follower masih inilah. Kecil. Kita di sini juga pengen gimana caranya Om Boy bisa ngebantuin kita nih untuk bisa mendapatkan follower yang Advice. oke. By advice. Apa yang bisa bikin kita lebih bagus lah. Caranya tuh banyak banget, Weo. Kayak lo mesti collab sama siapapun itu gitu. Oke. Mau bintang tamunya, mau tempatnya, mau sponsornya. Itu kolaborasi itu nomor satu. Nomor satu. Masih penting. Terus konsisten. Ini konsisten cheesy banget. Kalau orang bilang, lo harus konsisten. Grinding sih memang. Ini harus grinding. sepele Mas Boy, lo selalu ngasih saran konsisten, tapi lo jalaninnya susah banget. Konsisten itu artinya apakah kita harus memposting setiap hari satu atau seperti apa? Konsisten itu kalau buat di Instagram ya, paling tidak lo 1 hari ada 1 postingan. Satu hari Satu Satu hari postingan. 1 postingan. Kalau kuat 1 hari 3 kali postingan. Wow. Kayak minum obat, pagi, siang, sore, atau siang, sore, malam kayak gitu. Gue denger soalnya mitosnya begini, Om Boy. Balik lagi Om Boy tadi sempat ngomongin ada storytelling and narasi kan ya. Sebetulnya tidak perlu banyak-banyak postingan. Misalnya let's say kayak tadi 1 hari 1. Ya. Asalkan ada seminggu let's say 3 kali atau 2 kali, tapi setiap satu itu ngehit. Itu cukup katanya. Itu mitos itu bener gak sih? Sekarang gini, kalau misalnya dalam 1 minggu 3 kali, setiap kali postingan ngehit, emang kita bisa jamin itu ngehit? Enggak. Nah itu, enggak. Makanya sebanyak-banyaknya lempar umpan, dapat berapapun lumayan. Gitu. Menu restoran ya jatuhnya betul. ya. Dan dalam 1 minggu, dalam 1 minggu 1 hari 1 tuh lebih. Itu mau di Efektif. story atau di feed? Kalau kuat fit, kalau nggak kuat stories paling tidak 1 hari 1, biar akun lu hidup. Gitu. Makanya gue Oke, selalu berarti- saranin sama teman-teman yang company atau branding gitu. Kalau emang lu kuat 1 hari 3. Makanya saran gue nih buat teman-teman, lu kalian juga bikin bank konten.
Jadi dalam kalau bisa Itu satu orang mana bulan. dia bang konten? Ada. Dulu Betawi sih. Bang konten tuh orangnya nggak tinggi-tinggi banget terus gini bang. Bang Kunten itu. Bang Kunten itu. Bang Kunten. Itu meso rasisme. Bang Kunten. Tapi kan kita juga punya kenalan Bang Bingung kan? Terus apa lagi? Om? Ya itu bang konten tuh penting. Kalau lu bisa bikin dalam 1 bulan itu lebih oke lagi. Kalau emang nggak kuat, seminggu aja dulu lu bikin bang konten. Misalnya kayak sesimpel, oke hari Senin receh nih kontennya, hari Selasa tips dan trik, hari Rabu jalan-jalan, hari Kamis testimoni, apalah ya lu bakal tahu ke akun lu sendiri gitu. Itu penting banget gitu. Oke. Itu yang bikin akun lu hidup terus gitu. Terus kalau misalkan engagement gitu ya, ada komen kita balas itu akan berpengaruh juga tuh ya. Wah harus wajib. Traffic Nah ya. dia nih salah satu Instagramer yang selalu balas komen, semua komen dibalesin sama Iya. dia. Oh kerjanya kurang. Waktunya luang. Gue pernah bilang sama dia, itu lu semua komen dibalesin deh, gue bilang. Karena kadang gue suka ngeliat senangnya adalah ternyata itu bisa membahagiakan orang. Dia sering loh posting-posting yang di like sama dia aja tuh, diposting di Instagram. Iya, orang Lu screenshot featured gitu? Iya. Wow. Mereka posting sendiri, tadi gue fitur lagi. Itu cukup unik loh kalau melihat lu suka estetika dalam fotografi lo. Karena kan balik lagi kalau misalnya ada case-case gitu, mohon maaf nih ya, sometimes grid jadi berantakan. Nah, udah itu nggak mengganggu lo. Gue pribadi gue nggak peduli. Oh, Karena gue udah bapak ya kayak itu. tadi gue seneng sharing gitu. Oh. Karena orang ada beberapa yang fit gue harus rapi, harus coklat, semua harus tone-nya biru, semua. Kalau emang ya kalau lo kuat silahkan gitu. Gue orangnya bosenan soalnya dan gue orangnya penasaranan. Jadi kayak ngeliat orang posting makanan, gue posting makanan. Orang ke gunung, gue pengen ke gunung, ke pantai, semua gue cobain. Oke. Jadi gue tahu mana yang lu suka ini karena ini ya gitu. Gue sih kurang suka ya, tapi oke lah Ya gitu. cocok lah, karena kan Instagram dalam artian di sini kan secara global, tidak serta merta ke satu segmentasi Betul. doang. Gitu dia. Keren. Yang harus dihindari, Yang harus dihindari postingan seperti apa misalkan? Ya, Selain yang postingan ini ya, selain yang memang yang mengandung sara sih kalau menurut gue udah. Kemarin pasti. kita di podcast Lumet ada yang ngomong soal kata gila aja, itu di hidden automatic. Gue nunjukin ke lu. Nah, Oh, itu Gila, udah- lucu banget. Cuma Betul. ngomong gitu dul. Gila, di Instagram kita. di komen. Di komen. Di hidden itu. Di hidden automatic by Jadi Instagram. mesti diklik dulu. Baru kita baru bisa kelihatan. lihat. Baru kelihatan. Ya. Karena yang gue pernah baca di itunya kesannya tuh kayak ada unsur kebencian atau unsur apa dari kata gila doang. Ya, itu engine Instagram udah secanggih itu sekarang. Bahkan kata-kata kotor udah pastilah ya gitu. Cuma ya itu gila, terus bakar juga. Kemarin tahun baru banyak banget tuh yang report ke gua. Om, ini gua kenapa ya kok tiba-tiba kena suspend gini karena gua pasti nanya, lu terakhir posting apa? Kayak gini, captionnya apa gini. Cuma bilang pengen bakar ayam tahun baru. Umum dong gitu. Cuma ada kata-kata bakar, kena. Nah, kemarin ada lagi cerita. Bini gue kan juga sosial media, urusan manajer gitu lah ya. Dia cerita. Ini jadi konsultasi. Iya. Enggak, bukan Iya. konsultasi. Ternyata gue baru tahu ada rules dari Instagram. Kalau misalkan lu nge-like foto dalam kurun waktu berapa jam, lu dianggap Spam. Itu benar. Like, ngebum gitu. Banyak akun dul. Ya, misalkan lu satu lagi scrolling feed, tetak. Ada periode waktunya tuh 1 jam, lu dianggap bot. Ya. Dan lu akunnya disuspend. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong, jangan nge-like banyakan, santai aja. Gitu. Karena pada dasarnya lu nge-likes karena lu like sebenarnya karena lu suka. Iya. Kalau kayak gitu kan lu kayak tugas gitu loh. Lu foto nggak bagus juga lu like, oh deh teman gua gitu kan. Jadi ya engine-nya pasti nggak di tag spam. Even DM juga begitu ya? DM kalau yang kata-kata nggak boleh Terlalu juga. rapid. Maksud gue banyak orang yang... Kalau copy paste iya. Oh. Misalnya lu punya copy paste kayak apa Broadcast ya? message lah. Ya, terima kasih broadcast tapi di message. DM di banyak orang kena spam. Komen juga kayak gitu. Tuh, lu dia akan dianggap Kalau spam. nge-like-ngekin cewek-cewek yang pakai bajunya agak-agak kurang itu kena spam juga. Otak lu kurang. Ada akun yang baru-barunya. Ada barunya tuh gua. Udah gue save-nya. Kalau saran gue biar nggak ketahuan orang mending di save aja. Bener. Apa foldernya apa? Kalau lo nge-like kan pasti Iya, nge-like nih gitu kan. Tapi kan sekarang kan nggak ada. Ada ikonnya lagi kalau nge-like tuh kadang. Iya, nyet. Ada Nggak, kalau icon dulu kan ikonnya. ada nih, misalkan kita nge-like ada satu halaman yang emang tulisan ada informasi kan ya, Rai melike foto Iya, ini. iya. Nah, emang sekarang masih nggak ada gitu? Ada, bahkan ada ikonnya. Kalau itu untuk beberapa akun official saya tidak ya. like lagi Nggak, lah. sekarang sebenarnya nggak ada kayak gitu udah nggak ada. Tapi kalau misalnya temen-temenan terus Nggak lu lihat kelihatan. foto yang lo udah likes,
lu pasti akan ngeliat tuh like buy-nya. Iya. Di situ ada love-nya tuh udah dari, apalagi kalau lu sering ngobrol. Teman-teman yang paling deket tuh udah muncul duluan. Gitu. Ini mitos nih. Bener apa enggak? Dulu kan kita gue sempat nyari di jagat web lah. Yang melihat story pertama adalah yang pengen tahu lu banget. Lu sebagai bapak Instagram Indonesia gimana? Sebenarnya bukan yang pengen tahu lu banget, tapi yang lebih sering aktif in digital way ya. Maksudnya dia sering nge-like lu, dia sering ngeliat akun lu, otomatis akan muncul lu duluan. Gitu. Sama ini yang jodoh lu adalah kertas apa perahu Pesawat terbang. pesawat kertas. Pesawat kertas. Itu bener gak sih? Itu kan permainan kata sebenarnya. Cuma kalau dalam digital ya karena lu sering berinteraksi aja gitu. Suka duka lu apa berarti, Om Boy? Selama berapa belas tahun berarti jadi full time Instagram lu? 2012 sekarang 7 tahun. Apa? Suka Enggak dukanya? lebih aja 2012. 2025 sekarang kita. 13 tahun. 13 tahun. Gua undang ini. Lama. 13 tahun nih, 13 tahun. 13 tahun. Suka dukanya apa nih? Suka duka banyak banget. Sukanya tuh ya Lebih gue banyak banyak. keliling beberapa negara gara-gara Instagram gratis. Terus dukanya tuh lebih sering denger inian orang, siapa curhatan orang gitu. Karena Lu nggak pengen coba ke akun yang lain? maksudnya Ya OnlyFans mungkin Iya. atau VTuber misalnya. gue kayak YouTube gue punya tapi nggak aktif. TikTok gue ada tapi ya nggak aktif gitu-gitu. Punya aja, Twitter ada gitu-gitu. Follow Dian Sastro nggak? Enggak. Sastro. Gua enggak. Gua Follow Dian Sastro. Enggak. Di follow nggak di follow back. Iya, Oh, boy. gue Sikap bro, sikap itu namanya. Sikap itu. Lu aware pada saat itu ya berarti? aware. Wih, gile. Emang aku laki apa? Tadi gua mau nanya apa? Kan gue di profil threads gue kalau lo baca di unfollow Marsanda, Hah? terus di follow Dian Sastro tapi nggak di follow back. Ini Lo kenapa keren. di unfollow Marsyanda? Udah nggak ada hubungan bisnis aja. Tapi gue masih follow dia. Gitu. Iya. Dulu kan gue pernah podcast. Gue kan ada gara-gara podcast kan dulu. Nah gue ngundang Marsanda gitu. Dari situ juga gue dekat ngobrol-ngobrol begitu dia. Kan dia ada ini kan isu detox apalah. Jadi semuanya di unfollow gitu ya. Urusan dia sebenarnya. Udah. Gitu. Tapi lo pernah ada dapat trouble nggak dari selama ini lo mainan Instagram? Trouble di apa nih, di digital way Ya, atau di personally digital atau way lah. Personally juga dong. Kalau digital way ya kayak ke hack kayak gitu-gitu mah pernah? lumayan ya kan. Tapi kan sekarang gue udah tahu nih ciri-ciri orang mau nge-hack kayak gimana. Kalau ada link bodong gue nggak panik kayak gitu-gitu. Itu melalui DM. Ya DM, email, WhatsApp. Email bisa juga ya. Orang kayak dia masih ada yang benci waktu itu. Gue sempet rame tuh. Ada yang Banyak, nge-hate lu tuh. banyak. Kenapa? Iya macam-macam sih. Ada yang gini. Gue tuh waktu itu pernah posting soal apa ya? Oh ini yang KUHP ya, undang-undang apa sih kayak gitu kan lagi rame tuh. Nah, Ya. terus gue dapat kerjaan nih untuk posting soal itu. Terus gue sampai baca, ini kayak lagi rame ya. Nih gue nggak apa-apa nggak gue posting. Enggak itu lu baca dulu. Itu mengarah ke Facebook ke YouTube. Kita juga nge-support Om, tapi orang mesti lihat cara-caranya gimana, apa undang-undangnya apa yang benar kayak gimana. Itu kita juga ngelawan sebenarnya. Oh ya udah oke, gue posting. Cuma kan namanya netizen ngelihat KUHP gitu udah langsung kayak sekarang anggaplah kita posting PKI gitu. Orang pasti udah ini kan negatif aja gitu. Orang kayak gitu. Jadi udah posting itu rame di Twitter. Orang-orang yang posting endorsan itu istilahnya dianggap mensupport si undang-undang ini. Gue dibully di situ. Dibully. Anggaplah udah selesai, udah gue take down segala macem. 6 bulan kemudian orang yang ngebully gue ini kan ada komennya kan. Dia komen gini, apa ya, gue lupa deh komennya apa. Misalnya kayak mati aja misalnya kayak gitu kan. Terus dia DM 6 bulan kemudian. Mas Boy gitu, ini akun company kantor gue kayaknya dihack gitu, bisa bantu nggak untuk balikin? Gue inget profil picture-nya, gue nggak inget namanya, gue inget profil picture kayak gue kenal nih orang. Gue balik ke postingan yang gue take down di archive kan ada. Kalau nggak postingan ini, karena gue cuma punya 2 postingan yang gue archive yang bermasalah waktu itu kan. Gue buka nih satu, lihat semua komen jeleknya tuh. Bener. Anjing ini orang, iya. Gue screenshot, gue posting nggak gue balas. Jadi komen dia yang lama ngajakin bilang mati aja sama yang dia minta tolong. Gue posting di di feed waktu itu. Gue cuma bikin caption,
gue mesti jawab apa ya? Wow, itu komennya 3.000 langsung. Cat namanya siapa? Wah, orang-orang udah pada rame. Orangnya Enggak. Kayaknya sih gue nggak tahu ngeh apa enggak karena kan gue nggak mention. Ya. Kalau emang dia follow gue, harusnya dia ngeh. Tahu. Gitu. Iya. benar. Yang kayak gitu-gitu banyak, ada aja gitu. Menarik banget. Ini salah satu orang yang gue mintain pendapat pada saat gue harus memutuskan keluar dari kantoran untuk bikin kantong mata nih Om Boy. Karena yang tadi dia bilang 2 tahun, karena kan tadi dia bilang kan punya keluarga, terus lo harus kehilangan pendapatan bulanan. Ya gue udah, Om Boy ya. Payah dong ya. Udah kepayahan nggak sebenarnya? Lumayan ya. Gue tuh mulai berasa payah pandemi sebenarnya. Sorry. Dia nanya lo lihat ini ekspresinya dia nggak? Terpayah nggak? Dia lagi merasa. Iya. Payah nggak? Berarti ntar Orang lu kan nggak jadi ya. Dia nggak jadi. Kemarin pengenan nggak jadi dia. Kita lumayan lah, maksudnya. nekat kan pasti dibilangnya kan. Iyalah pasti. Iya. Gitu. Rasanya tuh pas pandemi sih sebenarnya. Om Boy, nih kalau tadi kan gua nanya ya, lo kasih saran dong buat kita nih sebagai kita bikin konten dan emang kayaknya nih salah satu channel yang kita coba kuatin nih di Instagram ya untuk kita bikin konten ya apa teaser kita masukin atau kita bikin yang TikTok nggak biasanya TikTok juga kan? TikTok lagi main. Tapi Cuma kayaknya kita lagi mau porsinya fokus di Instagram dulu. Saran dong, kasih saran bikin apa gimana buat si roommate ini? Yang sebenarnya jadi playground orang-orang di Instagram, di sosial media itu adalah gue sering bilang restoran, bisnis F&B, cafe, podcast. Karena ini sebenarnya lu bisa jadikan apapun jadi konten sebenarnya. Nggak cuma podcast. Karena kalau podcast kan satu ya udah ngobrol sama orang atau ngobrol sama kalian aja, posting ini temanya ini segala macam. Ya lu sebenarnya dari konten-konten yang kalian posting ada gimmick-gimmick kayak Adul kemarin nyobain rendang gitu di tangga gitu. Itu sebenarnya kan di luar podcast tuh kayak gitu kontennya kan. Itu bagus banget. Sama nanti kalau bisa bikin keluar tanya testimoni orang misalnya. Bukan soal podcast kita tapi apa yang mau lu tanyain ke mereka. Gue kemarin ngasih saran gini ke teman-teman di ini gue contoh aja ya, misalnya kementerian nih. Anggaplah kementerian dalam negeri. Terus lu bikin aja postingan receh apa tapi yang nggak recehan buat kementerian gitu. Kementerian dalam negeri, lu bikin aja pertanyaan. Menurut kalian Menteri Dalam Negeri boleh nggak ke luar negeri? Itu pasti rame itu. Nah itu lagi ya tapi kan pintunya banyak ya kalau itu orang-orang langitnya approve apa enggak kayak gitu-gitu. Gue minta saran, ya gue kasih saran seperti itu gitu. Oke Om Boy kita terima jadi konsultannya podcast Roommate untuk Instagramnya. Jadi ini adalah Dul, podcast roommate nanti tetap bertiga tapi lu nggak ada. Jadi gue cuma itu bisa kita pertimbangin sih. substitute. Super sub. Jadi ada beberapa event yang nanti rencananya akan podcast roommate MC-nya. Oh yang itu. Yang itu aja substitute. Sip, kalau gitu oke. Next ke depan lu ada apa? Project apa lagi Om Boy? Lagi dengan project apa Instagram ini. Iya. Lu nggak mau yang ngasih tau yang ke mana? Yang ke Jepang tuh boleh. Oh iya teman-teman, wah gitu. Silakan. Jadi gue ada kerjasama sama teman-teman di Wonder Vibes itu dia open trip ke Jepang untuk nonton Jepang versus Indonesia WD. Ya. Nah itu udah keluar tuh harganya berapa. Cuma ada challenge-nya nih. Kalau misalnya lo ikutan challenge-nya, kalau lo menang bisa ikutan bareng gue ke Jepang bareng-bareng sama Wonder Vibes nonton Jepang versus Indonesia. Gitu, gratis. Menarik. Detailnya gimana detailnya? Cuma posting foto 5 slide. Foto temanya My Favorite Trip. Simple. Captionnya kasih aja ya kenapa pengen ke Jepang bareng Mas Boy kayak gitu-gitu. Jurinya lu yang memilih pemenangnya. Jurinya dari mereka. Cuma gue pasti ada inilah sortir gitu. Oke, kita salaman lagi. Mantap. Tenang. Kami sangat senang. Kami sangat senang akhirnya Om Boy ada di dalam episode ini. Ini langsung ngejilat bangsat. Wonder Five ya namanya. Iya. Wonder Five. Kita menjadi MC perjalanan Wonder Five. Mantap. Terakhir Om Boy, kasih dong teman sekamar gitu ya atau yang nontonin podcast kita gitu. Lo gimana caranya? Entah kan sekarang banyak ya
mau jadi apa sih selebgram atau minimal lu berinstagram yang baik dan benar gitu untuk akhirnya nggak ganggu orang, nggak kayak spamming or something gitu. Apa Om Boy? Kuncinya yaitu konsisten udah pasti. Cuma lu mesti aktif, kreatif, positif tuh. Gue selalu bilang kayak gitu. Aktif ya aktif bikin konten, aktif balas komen, aktif ngobrol sama teman-teman sesama konten kreator. Kreatif bikin something yang berbeda dari yang lain misalnya. Terus positif ya posting yang positif aja gitu. Jangan pernah posting yang negatif aja. Siapa tahu akan mendapatkan hasil seperti yang didapatkan oleh Om Boy. Mantap. Kisah inspiratif Om Boy. Handphone ganti-ganti. Merek ganti-ganti. Jalan-jalan keluar negeri. Itu intinya adalah kalau masih punya pekerjaan resign. Ya. Oke, terima kasih Om Boy lagi. Udah datang di podcast Rumet. Terima kasih teman-teman kamar. Jangan lupa follow Instagram kita @ini_podcast_rumet, TikToknya juga ini Like, podcast comment, rumet. subscribe di YouTube kita. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.